Sebelum kita lanjutkan dialog kita yang semakin seru ini, ada yang menarik di mana hasil error level analisis dari atau ELA dari Roy Suryo yang menunjukkan adanya rekayasa di ijazah Jokowi dibantah ahli dari kuasa hukum Joko Widodo. Ahli digital Joshua Sinambela ini mengatakan penggunaan ELA tidak bisa dipakai untuk deteksi keaslian ijazah Joko Widodo. Jadi sebagai ahli digital forensik ya, kita hanya berhak memeriksa dokumen-dokumen digital ya, bukan produk analog. Jadi karena ijazah ini adalah produk analog, makanya ahli digital forensik nggak ada hubungannya gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh gitu ya, itu sama sekali tidak berdasar. Misalnya ELA ya, apa itu ELA? Error level analysis itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi tampering di file-file digital ya, bukan ijazah fisik. Ya, jadi ketika misalnya ijazah fisik itu difoto, diupload ke internet gitu ya, kemudian dideteksi adanya tampering atau ada perubahan data di sana, itu tidak bisa dengan ELA karena dia tidak mendeteksi perubahan yang ada di dokumen fisiknya. Dia hanya bisa mendeteksi adanya tampering di dokumen-dokumen digitalnya. Kira-kira seperti itu. Baik, bagaimana tanggapan Anda Pak Rizal terkait statement dari Joshua Sinambela? Wah, itu nanti kewenangan dari pihak pimpinan gelar ya untuk menilai. Yang jelas dari pihak kita, pihak Roy Suryo, ELA itu menjadi satu alat uji gitu kan. Alat uji terhadap otentiknya atau tidaknya satu dokumen. Itu pendapat dari pihak kami. Bahwa nanti pihak sana mengatakan tidak layak, tidak bisa, ya itu haknya juga tadi. Biarlah nanti ujungnya kepada pihak pimpinan gelar untuk menilai bersama dengan penyidik yang lain tentang hal itu. Yang jelas bahwa pembuktian yang menunjukkan bahwa ijazah itu diduga kuat palsu itu telah disampaikan. Tadi dalam forum gelar perkara saya kira momen yang dioptimalkan oleh pihak TPUA dan kuasa hukumnya dan ahli untuk memaksimalkan pembuktian itu. Jadi kita sudah menyampaikan lah begitu kan tentang bantahan atas keputusan Dirtipidum yang menghentikan penyelidikan tanggal 22 Mei itu. Jadi dengan gelar perkara khusus sudah disampaikan. Nah, tinggal silahkanlah dijadikan bahan pertimbangan karena gelar perkara khusus itu juga termasuk mendengarkan secara lebih sempurna, lebih kompleks, lebih maksimal dari pihak-pihak. Karena pada waktu gelar pertama itu tidak didengar gitu kan. Nah, inilah yang kita sebut kesempatan. Jadi kalau betul kata Pak Andra, saya kira gelar perkara khusus tadi sudah berjalan baik gitu. Tinggal kembalikanlah kepada pihak pimpinan gelar untuk melakukan penilaian. Kita tunggu penilaiannya. Begitu saya kira Mbak Anita. Bagaimana Pak Andra, menurut Anda, bagaimana Anda meyakinkan publik begitu jika ijazah aslinya saja tidak diperlihatkan? Lalu bagaimana untuk meyakinkan publik kalau ini tuh asli? Oke, baik Mbak. Pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai hadirnya ahli yang kami hadirkan hari ini ya, yaitu Bapak Joshua Sinambela. Beliau adalah ahli forensik digital yang tergabung dalam Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Ya, artinya beliau adalah seorang ahli atau pakar digital, forensik digital yang berlisensi. Oke. Terus kami hadirkan dia bukan untuk menguji alat bukti, ya, tapi sengaja kami hadirkan pada saat gelar khusus tadi untuk menjelaskan, ya, untuk menjelaskan mengenai profesinya. Bahwa ini kan yang dipersoalkan ini adalah ijazah. Ijazah itu kan suatu barang berbentuk atau analog dibilangnya. Nah, forensik digital tidak bisa menganalisa barang-barang analog. Forensik digital hanya bisa menganalisa barang-barang yang lahirnya itu adalah digital. Artinya contohnya begini Mbak, contohnya gini, yang dipersoalkan di sini adalah ijazah fisik. Lantas ahli-ahli yang di luar sana ya entah dapat gambar digital dari mana, mengomentarin apa segala macam palsu, bilangnya begitu. Dan dia dengan tegas bilang, forensik digital tidak bisa melakukan forensik terhadap barang analog. Artinya bagaimana? Saya kasih contoh gini, Pak. Barang yang lahirnya digital sekarang tuh udah zamannya e-dokumen. Saya contohkan ada surat yang benar-benar dikirimkan via digital, ya, lahirnya secara digital dan diterima secara digital. Ya kan? Nah, lantas
itu baru bisa dikerjakan atau bisa diperiksa oleh forensik digital. Ya, ELA itu apa? ELA itu bisa digunakan untuk itu. Jadi ELA itu kalau dibilang ELA lantas dipergunakan untuk menganalisa suatu gambar yang baru diambil digitalnya atau foto atau lahirnya bukan dari digital, itu ELA tidak dapat dipergunakan. Itu clear, Mbak, sampai situ. Nah, jadi ini maksudnya kami bawa itu untuk memberikan terang lah kepada masyarakat ini. Ini ELA dibilang ELA terus, ELA itu sama sekali berbeda, Mbak. Ini yang dipermasalahkan adalah analog, adalah ijazah. Bentuk ijazahnya ini ada, Mbak. Jadi nggak akan bisa di forensik ahli dari seluruh dunia pun mengatakan itu apa segala macam. Kalau barangnya barang digital harus forensik analog. Kalau barangnya digital baru forensik digital bisa masuk ke situ. Baik, Pak Andra, tapi ini berarti lengkap ya ijazah Pak Jokowi dari SD, SMP, SMA sampai sarjana? Lengkap, Mbak. Baik. Kalau kami dari tim kuasa hukum sudah lihat semuanya, sudah lihat. Dan kan barang itu bukan hanya kami lihat, Mbak. Ijazah itu pernah kami bawa juga ke Bareskrim, pernah kami perlihatkan juga, pernah kami tinggalkan bahkan ya di Bareskrim untuk dilakukan lapor. Jadi semuanya itu udah lengkap, nggak ada masalah di situ, Mbak. Baik, Pak Andra, Pak Rizal, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita simak terlebih dahulu pernyataan Wakapolri pada tahun 2013 sampai 2014 ini Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno mengusulkan restoratif justice dalam menuntaskan polemik ijazah Jokowi. Restoratif justice ya, kalau nggak salah peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 ya. Iya, di awal-awal itulah. Iya, jadi ya sebaiknya kan Pak Listio ini kan Kapolri kan dulu ajudan Pak Jokowi. Iya, ya kan? Betul. Supaya situasi tidak berkembang kemana-mana, ya beritahu saja Pak Jokowi, Pak, kita ketemu semuanya di situ ya, antara Pak Jokowi ya, kemudian damping ada Pak Pratikno, di sini mungkin ada pengacaranya, silakan. Kemudian ada si Roy Suryo, ada Dr. Tipa, ada si Rismo di situ, dan satu lagi Rizal Fadilah itu ya. Iya, Rizal Fadilah. Ketemu ngobrol aja, jelaskan. Jadi daripada debat yang kemana-mana nggak jelas kan, duduk baik konferensi meja bundar situ, sampaikan aja. Kalau pun toh nanti ada kesalahan apa sampaikan aja. Mungkin dari Universitas Gajah Mada juga dihadirkan situ kan. Dulu ide restoratif justice kan yang menyampaikan kan kalau nggak salah Pak Listio sebelum pada saat dilantik jadi Kapolri. Nah ini mungkin pekerjaan satu yang menyangkut mantan kepala negara di sini dipraktekkan saja sama Pak Listio Sigit sih. Wah, ini menarik ya, Pak. Iya, kalau itu bisa digelar betul, artinya polemik itu mungkin bisa jadi berhenti loh, Pak. Ya saya rasa itu yang terbaik daripada berkembang sampai ke saling. Pak Andra, bagaimana nih tanggapan Anda terkait dengan polemik ijazah harus diselesaikan dengan restoratif justice? Ya, kalau bicara restoratif justice kan itu kita paham semua, Mbak ya. Restoratif justice itu umpamanya memang selalu dalam setiap perkara hukum kan memang harus dari kami pun selaku advokat harus mengedepankan yang namanya perdamaian. Ya, tapi ini kan sebelum sampai hari ini kan sudah berapa kali sudah dibuat somasi terbuka, sudah kita panggil bicara segala macam, tetap fitnah dilontarkan, ya kan, ya, berita-berita bohong tetap dilontarkan. Dan yang saya mau tanya juga, arjinya yang mana dulu nih, Mbak? Arji yang mereka adukan kita kah ke Bareskrim, atau arji yang dari Pak Jokowi melaporkan mereka melaporkan di PMJ? Itu kan harus jelas dulu arji yang mana. Tapi artinya gini, arji itu hal-hal sekian lah, Mbak. Kan ini harus diingat dulu nih. Sampai dengan hari ini kan sudah banyak sekali peristiwa yang mencoreng nama baik dari klien kami Pak Jokowi, Mbak. Gitu loh. Jadi sekarang yang ngomong restoratif justice ini pihak-pihak luar, Mbak. Ya. Yang melemparkan opini, ya, yang melemparkan bilang ini palsu-palsu ini sedikit pun tidak ada bilang ajak untuk berdamai, untuk apa, itu nggak ada. Jadi buat apa restoratif justice? Restoratif justice itu harus kedua belah pihak. Baik. Ya, jadi mendingan ditanyakan dulu ya sama pihak-pihak yang melemparkan berita-berita bohong ini, ya gimana, mau nggak minta maaf gitu loh. Kalau mau minta maaf ya mungkin mungkin dari Pak Jokowi mungkin bisa berpikir yang lain. Ada Pak Rizal nih, bagaimana tanggapan Anda, Pak, dari kedua belah pihak katanya nih restoratif justice harus ada kesepakatan. Gimana pendapat Anda, Pak Rizal? Oh ya, menurut saya kata kuncinya bukan sekedar restoratif justice, tapi
ijazah itu ya harus ditampilkan gitu. Bagaimana ada restoratif justice kalau pada dokumennya itu tidak ada begitu. Jadi sekarang pendekatannya criminal justice system gitu. Sudah saja, tunjukkan saja dulu. Makanya gelar perkara khusus itu tadinya harapannya bisa begitu ya, Pak? mengarah ke restoratif justice. Asal ditunjukkan dulu ijazahnya yang dimiliki. Kalau disembunyikan, ya tetap something wrong gitu. Itu persoalannya. Baik, gitu. sebenarnya pada saat restoratif justice kedua belah pihak bisa sama-sama sepakat ya di situ ya, Pak Rizal, Pak Andra. Nah, artinya kan gimana kita mau bahas restoratif justice kan Mbak, makanya pihak-pihak dari luar ini kok tiba-tiba ngomongin RJ, ada apa ya gitu lah ya, harus ngomongin RJ, orang yang melempar isu aja sampai sekarang masih bilang itu palsu kok. Baik, kita harapkan publik tentunya mengharapkan kejelasan daripada kasus ini secara komprehensif gitu ya Pak, bukan hanya katanya-katanya dan ego masing-masing pihak begitu. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Rizal, Pak Dila, Pak Ketua PPUA dan juga Pak Andra, Mas Aribu selaku kuasa hukum Pak Jokowi. Selamat bertugas kembali, selamat sore, salam sehat selalu. Selamat sore.